Salam olahraga, sahabat olahraga, jumpa lagi kita di acara sportif seputar dialog olahraga interaktif. Kali ini kita akan mengambil tema Sri Kandi di olahraga pria. Bila pada episode sebelumnya kita bicara terlalu serius dengan kebijakan-kebijakan dari KONI, sekarang kita agak lebih santai dengan adanya wanita-wanita tangguh dari olahraga pria. Yang pertama adalah atlet biliar Fatrah Masum. Halo. Dan yang kedua adalah Salika Aurelia dari tim sepak bola putri Indonesia. Hai. Kedua atlet ini adalah mantan atlet SEA Games Filipina. Sama-sama membawa negara di dunia olahraga. Tapi kali ini saya akan membahas bagaimana proses dua atlet ini menggeluti olahraga yang sebenarnya tak lazim pada kaum hawa, terutama di cabang biliar. Di biliar ini Fatrah Masum sudah melakukan suatu proses yang panjang sampai dia menjadi atlet nasional. Setelah melalui proses itu, dia mungkin tadinya olahraga biliar ini punya stigma negatif di masyarakat, ya karena dianggap olahraga kaum lelaki dan dunia malam. Tapi Ifat ini sudah melakukan sebuah proses bermetamorfosis seperti ulat bulu yang dijauhi orang, yang ditakuti orang, kemudian berjuang untuk menjadi kepompong, lalu menjelma menjadi sebuah kupu-kupu yang cantik. Inilah dia kupu-kupu yang cantik. Aduh. Tapi bukan kupu-kupu malam ya pemirsa. Ini adalah aset bangsa yang kini sudah berulang kali tampil di arena internasional, terutama di SEA Games. Pertama, saya akan bertanya pada Ifat, kita sebut dia panggil sehari-harinya Ifat, bagaimana proses awal Anda menggeluti olahraga biliar? Karena konotasi biliar ini kan sangat negatif. Sangat negatif di kalangan masyarakat. Silakan. Awal dari mulai main biliar sih 2005, itu aku baru kenal, terus pulang kerja aku diajak teman main biliar ke rumah biliar. Dari situ mulai main, terus ada ikutin home turnamen, terus di mana itu masuk beberapa besar gitu. Ya cuman ikut-ikut gitu aja sih gitu kan. Namanya baru pemula gitu. Terus nggak taunya ya apa ya? Dari situ prestasinya juga udah terlihat gitu. Nah terus ada sponsor suruh ikut pertandingan ke luar daerah. Dan akhirnya pas lagi 2007 terus aku juara 1 dari pihak DKI, terus telepon gabung untuk jadi atlet DKI gitu. Terus ya udah ikut Porda DKI. Gitu. Tahun 2007 mulai itu jadi atlet awal, DKI. Ya. Jadi sampai sekarang udah 13 tahun ya menjadi atlet DKI ya. 13 tahun. Dan selalu terpakai ya? Dipakai terus ya? Iya. 2010 aku ikut kualifikasi untuk di SEA Games 2011. Terus akhirnya lolos. Alhamdulillah sih udah 4 kali ikut SEA Games ya. 4 kali ya? Iya. Prestasi tertingginya di SEA Games? Terakhir kemarin aku dapat perak di nomor double 9 ball putri di SEA Games 2019 Filipina. Berpasangan dengan atlet Jawa Barat ya? Berpasangan dengan Noni dari Jawa Barat. Baik. Sekarang kita ke Salika. Salika ini dari umur 4 tahun udah mulai belajar sepak bola ya? Iya, udah mulai sepak bola. Ini mendapat tantangan keras katanya dari orang tua ya? Iya sih, karena saat aku udah mulai beranjak ke remaja lah ya, kira-kira umur 13-12 tahun, orang tua aku tuh sadar kalau misalnya aku main tetap sama cowok, main bola sama cowok karena nggak bisa nemu tim cewek. Dan akhirnya mereka mikir kayak nggak bisa kayak gini terus, ini nggak ada masa depannya, di Indonesia nggak ada tim cewek juga. Dan akhirnya aku dipaksa berhenti sama mereka. Selama berhenti juga disuruh mainnya olahraga lain yang lebih dibilang feminim lah. Masuk balet ya? Masuk balet, masuk golf. Tapi akhirnya juga pas aku umur 14 tahun, untungnya tetangga aku tuh ada yang di dunia sepak bola juga, dan dia ngajak aku coba untuk trial U16 timnas sepak bola wanita Indonesia.
dan alhamdulillah aku lolos seleksinya dan main di timnas 19 AFF. Sebenarnya apa yang melatar belakangi Salika untuk menggeluti olahraga yang keras ini? Ini kan olahraganya kaum laki-laki nih. Ya, aku suka beda aja sama orang, dan menurut aku olahraga itu nggak bisa dicantumin kalau ini buat cowok doang, ini buat cewek doang, karena olahraga mesti bisa buat semua orang. Jadi awalnya masuk ke SSB ya? Awalnya main di sekolah Main di sekolah? sama tim sekolah yang cowok, habis itu masuk SSB Astam, lalu aku nemuin Pro Direct juga. Pro Direct itu ada tim ceweknya, dan akhirnya aku ikut di Pro Direct. Nah, saya dengar sekarang Salika itu bergabung dengan klub sepak bola putri West Ham United di Inggris ya. Itu bagaimana ceritanya tuh? Ya, aku bukan bergabung sama mereka, aku udah lewatin trial sama mereka. Dan alhamdulillah juga emang udah mau dikontrak waktu itu. Tapi aku masih belum umur 18 tahun. Jadi aku harus nunggu sampai umur 18 tahun dulu baru bisa tanda tangan kontrak keluar. Sekarang main di tim 21 ya kalau nggak salah ya? Ikut memperkuat apa gimana? Enggak, aku kemarin yang terakhir kali sih ya ikut Prapon DKI ini sama SEA Games juga 2019 kemarin di tim senior. Nanti bakal balik lagi ke Inggris bulan Agustus. Oh gitu. Baik, saya akan menyapa penonton dulu. Bagi pemirsa yang mau bertanya, boleh nanti bertanya, saya akan sampaikan. Follow dulu Instagram kita di YouTube, Twitter, dan Facebook KONI DKI. Nanti pertanyaan-pertanyaan akan saya sampaikan kepada dua narasumber kita ini. Saya kembali kepada Ifat. Ifat, selama menjalani olahraga biliar ini, bagaimana mendengar suara-suara di lingkungan masyarakat gitu? Apakah ada yang negatif gitu? Kalau ini cewek malam atau apalah, gimana itu perjuangannya untuk mengubah stigma masyarakat itu seperti apa sih? Banyak sih ya pandangan negatifnya gitu. Apalagi kalau udah malam, biasanya kan biliar itu kan dikonotasikan dengan dunia malam kan. Iya betul. Terus ya kalau misalkan aku lagi main ke tempat umum gitu, kayaknya udah negatif aja gitu kan. Cuman orang tua juga tuh kayak waktu aku awal terjun ke biliar kayak agak bingung gitu loh. Kok kayaknya dari sini ke biliar gitu kan. Ya kan dari teman-teman juga kan. Dan akhirnya dari sebuah prestasi yang aku juara, ya dari situlah mulai dari pandangan positifnya mulai terlihat. Mulai berprestasi untuk DKI di PON berapa? 2012 sudah mulai apa sebelumnya? 2012 pas ikut di PON Riau. Ya, Riau. Medali emas ya? Enggak, aku di perunggu sama Angel. Itu double di juga. perunggu. Iya. Oh. Kemudian di Jawa Barat 2016 enggak ada. Enggak dapat. Ya? Itu cuma satu nomor kan. Oh iya, waktu itu ada ini. Iya, ada konflik. Jadi prestasi tertinggi baru di SEA Games kemarin Filipina ya. Kalau Salika dulu menjawab tantangan dari orang tua ini, bagaimana meyakinkan ibu, bapak supaya ini Salika sudah menemukan pilihan karirnya di olahraga gitu. Gimana? Ya awalnya sih mereka juga sedikit kayak kaget juga kayak kamu beneran mau jadi pemain sepak bola, kamu tahu kan jadi atlet itu gak bakal selamanya dan itu bakal susah, kamu harus latihan terus, kamu harus benar-benar ngasih 100% waktu kamu untuk jadi atlet. Jadinya aku sih nunjukin mereka ya kalau misalnya aku emang benar serius, aku latihan terus, aku bisa jadi lebih dewasa lagi. Dan mereka ngeliat kalau misalnya bola itu nggak ngebawa ke negativitas di hidup aku, tapi malah aku jadi lebih positif, dan nggak cuma ngebantu diri aku doang, aku juga bisa ngebantu orang-orang lain. Dan ya setelah mereka ngeliat semuanya positif, ya mereka jadi aku. Tapi nggak punya ini ya keturunan pemain sepak bola gitu, Salika enggak ya? Enggak, nggak ada sama sekali. Orang tua aku dua-duanya dokter. Oh. Ini sebuah ibaratnya ranting yang tidak mempunyai akar sepak bola ini, tapi dia bisa tumbuh subur. Diharapkan nanti benar-benar menjadi pemain profesional ya. Apalagi kalau bisa memperkuat tim luar negeri seperti West Ham gitu.
sekarang ini bagaimana? Ini kan di COVID-19 ini ada agak terganggu nih proses latihan. Bagaimana menyikapinya? Aku suka baca buku ya tentang olahraga, juga tentang psikologi apa dan lain-lain banyak. Tapi aku belajar tentang nutrisi olahraga sendiri dan tentang latihan di olahraga. Jadi aku bikin program aku sendiri juga sih. Campuran dari yang apa sudah dikasih dari DKI, aku tambah lagi dengan program sendiri. Untuk mandiri itu selalu mendapat program dari pelatih? Sekarang ini? Seminggu dapat 4 kali. 4 kali. Jadi aku ngerjain program DKI dan aku juga nambah lagi dari program diri aku sendiri. Seperti apa itu ininya? Latihannya Ya, apa? ada fisik ya banyak sprint, ada gym juga. Setiap siang aku biasanya gym. Aku bagi dua, jadi bagian kaki bawah sama bagian atas. Abis itu makan juga, aku benahin makan aku, pola makannya apa, kayak gitu. Mungkin pertanyaan sama buat Ivan. Biliar seperti apa latihan maka dalam COVID ini, masa COVID? Berhubung aku nggak punya meja biliar ya, jadi biasanya sih kalau itu aku praktisnya di meja kerja gitu. Jadi aku cari meja yang sejajar sama meja biliar, terus visualisasi aja di situ, sama ya fisik pasti gitu. Kayak biasanya seminggu 3 kali dari KONI DKI juga ada kasih program juga sih untuk fisiknya. Baik, buat Salika ini ada pertanyaan dari penonton. Apa kendala latihan di luar negeri katanya? Kendala latihan di luar negeri. Dingin ya di sana, dingin banget. Jadi buat pertama kali di Jakarta, di Indonesia, aku pindah ke sana itu kedinginan. Yang pasti itu. Kalau masalah sesama atlet di sana dan di Indonesia, atlet Indonesia itu juga bagus semua. Semua yang aku belajar di Indonesia, aku bisa terapin di sana. Dan emang ya berjalan lancar juga sih, semua yang aku udah belajar di Indonesia itu aku pakai di sana. Kalau nggak salah ada temannya satu ya, di tim yang sama ya, dari Indonesia? Enggak? Oh enggak ada ya? Baik, Ivat, kalau sekarang ini kan biliar itu olahraga dalam gedung ya, sementara kan indoor belum bisa melakukan, belum ada izin ya dari Kadispora untuk menggunakan fasilitas daerah. Nah, terus untuk menjaga konsistensi latihan, diarahkan ke fisik atau seperti apa? Iya, itu tadi yang aku bilang. Tadi kan aku udah jelasin gitu. Jadi kalau misalkan di rumah sendiri kan aku nggak punya meja biliar. Jadi aku cari meja yang setara dengan posisi meja biliar. Jadi visualisasi aja di situ. Gitu. Latihan kosong lah. Iya, jadi pakai botol, terus aku gitu sendiri visualisasi. Terus sama seminggunya ya fisik gitu, seminggu 3 kali. Ya kayak gitu aja sih. Arahan pelatih seperti apa? Arahan pelatih dalam masa COVID? Arahan pelatih kalau untuk biliar sendiri sih nggak ada ya, itu sendiri aja. Kayak kita pakai botol kosong gitu, terus taruh di meja, ditempel, terus visualisasi di meja kerja ya gitu. Meja makan, meja kerja, pokoknya yang setara sama meja biliar. Baik. Kemudian saya mau tanya ke Ivan, ini dari pertanyaan pemirsa. Apa suka duka jadi atlet biliar? Nah, ini ada suka dukanya. Kalau dukanya dulu ya, dukanya itu berkecimpung di dunia malam gitu. Jadi kalau misalkan, kalau lagi ada event dari KONI DKI gitu, biasanya kan pelatnas bangun pagi gitu, terus dan malamnya aku main biliar ke tempat-tempat umum gitu kan, itu kan malam gitu, terus banyak begadangnya kadang-kadang gitu, sama customer ada yang pengen ngajak kita main gitu kan. Nah ya itu sih banyak segi negatifnya juga gitu. Tapi balik lagi gitu, gimana dari negatif ini aku ke positifin gitu. Ya itu dengan prestasi, dengan image-nya dirubah lagi gitu. Kalau untuk sukanya karena jadi termasuk hobi juga gitu. Jadi kayak lebih fun juga sih untuk main sama orang gitu, mengenal orang gitu. Jadi lebih kayak main juga sama. Kalau biliar ini kan ada 2 kelompok permainan ya. Ada satu kelompok umum, ada satu kelompok prestasi. Prestasi ini adalah pembinaan dari DKI yang dilakukan oleh Pemprov Opsi. Itu memang ada keinginan untuk mengubah stigma itu ya. Yang tadinya olahraga malam, olahraga kaum pria. Sekarang itu
Popsi sudah mengarah kepada olahraga prestasi yang tujuannya adalah menciptakan atlet-atlet yang di kemudian hari bisa membela negara dan bangsa. Ya. Dan IFAD kan udah sampai di tingkat itu ya. Nah, kalau di mata IFAD yang dilakukan Popsi sendiri sudah seperti apa? Popsi DKI. Sejauh ini makin bagus ya. Aku lihatnya sih, aku merasa jadi atlet DKI itu bangga banget gitu. Karena makin mereka lebih memperhatikan atletnya lebih dalam lagi gitu. Dari sebuah prestasi, sebuah apa sih? Gaji. Gaji. Mungkin gaji. Ya, kehidupan lah ya. Ya, kehidupan, betul. Lebih diperhatikan. Untuk Salika, ini kan masih usia belia banget ya, 16. Sekarang itu udah punya cita-cita setinggi langit mau main di luar negeri itu kan. Nah, upaya-upaya ini sekarang udah seperti apa dukungan dari orang tua ini setelah menjatuhkan pilihan ke sini? Dukungan orang tuaku bilang kalau misalnya masalah dana kita nggak masalah, pokoknya kamu kerja keras 100%, kasih semuanya yang kamu bisa lakuin, sekolah juga harus tetap bagus nilainya, kamu nggak boleh berubah walaupun misalnya kamu udah jadi atlet timnas, kamu nggak boleh merasa cepet puas, kamu harus tetap kerja keras, dan ayah dan bunda bakal coba segalanya biar kamu bisa main di luar negeri, biar kamu bisa jadi pemain terbaik. Kamu pokoknya harus bekerja keras. Bagus. Dulu di tim nasional SEA Games itu kalau nggak salah banyak memberi masukan ya kepada teman-teman ya. Kapten bukan? Enggak, aku bukan kapten. Aku pas Tapi didengar ya sama teman-teman, wah ini menghadapi ini kita harus begini, harus menghadapi Vietnam harus bertahan gitu. Itu bagaimana munculnya, seperti apa itu? Itu coachnya ya, kayaknya semuanya dengerin dari coach aja. Yeah. Kalau misalnya masalahnya pas kemarin SEA Games ya, saat diberi kesempatan main aku main kasih 100%. Dan aku yakin satu tim juga kemarin masih 100%. Tapi karena posisinya di belakang kali itu perlu kita membantu ya kekuatan. Komunikasi doang sih. Komunikasi ya. Doang, hati-hati ada lawan, hati-hati kak di kiri kanan. Salika, pada umur berapa ya ada perubahan dari orang tua yang tadinya menolak kemudian akhirnya menyetujui gitu? Pertama kali masuk timnas ya, itu umur 14 tahun. Pertama kali masuk timnas U16. Mereka ngeliat aku masuk U16 dan pas aku udah masuk timnas juga, akhirnya aku berani untuk ngomong ke mereka kalau mimpi aku, cita-cita aku itu untuk jadi profesional, bukan sepak bola cuma untuk dapat beasiswa sini situ, tapi emang untuk profesional. Dan setelah mereka ngeliat kerja keras aku dan aku bahagia, benar-benar happy banget main bola, mereka akhirnya mendukung. Posisinya di tim DKI sama tim nasional sama nggak? Sama, dua-duanya center back. Sebagai center back ya? Iya. Center back itu kerja keras ya? Tergantung, kalau tim lagi diserang kerja keras banget. Tapi kalau misalnya tim kita nyerang terus, kita cuma kayak ngopi aja. Oh gitu ya? Ngopi. Cakep ini. Saya pengen menyapa dulu nih para penonton kita. Ada Pak Budisis 72, Adip Badau Saraswati Mulyono, kemudian ada Christian Butar-Butar. Mana lagi nih? Christian Butar-Butar, ada Andi Meda, Riani. Baik, untuk si Ifat dulu, masih ada nggak ya keinginan yang lebih tinggi gitu? Sekarang udah mencapai tingkat sebagai pemain nasional gitu. Ada nggak cita-cita yang belum tersampaikan di olahraga biliar gitu? Ada. Tentunya aku pengen banget jadi juara dunia ya. Jadi itu lebih dari KONI DKI sendiri juga pun kayaknya harus lebih mendukung untuk prestasi atletnya ke depannya gitu. Berarti kayak lebih kayak tryout segala macamnya gitu, lebih diperhatikan gitu. Ya, itu berdasarkan pengalaman juga sih kayak gitu. Jadi artinya perlu terbang yang banyak. Iya. Cita-citanya lebih pengen jadi juara di ajang dunia. Kalau Salika lebih cenderung mana, menjadi pemain nasional atau menjadi pemain internasional gitu dengan bergabung ke klub lain di luar negeri? Kalau masalah timnas, iya pasti aku bakal coba untuk selalu bisa ngebela timnas Indonesia.
Tapi kalau misalnya masalah main di luar negeri atau di Indonesia, aku untuk sementara ini emang targetnya itu untuk main di luar. Tapi untuk di masa depan aku nggak tahu apa yang terjadi, siapa tahu bisa main di Indonesia juga. Tapi untuk saat ini emang target aku itu untuk main di luar. Itu gimana itu motivasinya bisa bermain all out di luar gitu? Dulu aku nggak perfect. Dulu pas aku pertama kali main bola, masuk timnas dan lain-lain, aku selalu di otak aku tuh mikirnya aku ngelakuin ini semua untuk ngebuktiin semua orang salah, untuk ngebuktiin orang-orang yang ngatain aku, yang bilang cewek gak bisa main bola itu salah. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, itu nggak baik. Itu aku jadi atlet untuk dendam. Akhirnya aku ganti mindset aku ngelakuin ini semua untuk jadi orang yang baik, untuk lebih baik daripada aku kemarin. Dan kalau misalnya mindset aku kayak gitu, nggak bakal bisa selesai. Aku nggak mungkin selesai gitu, maksudnya bakal tambah bagus terus tiap hari. Nah, ini untuk pemilihan posisi. Seorang pemain sepak bola itu ada naluri mencetak gol, pasti itu yang punya. Itu pengen main bola itu pengen cetak gol. Karena cetak gol itu bukan main bangganya. Saya juga pernah main bola, jadi pengennya jadi ujung tombak gitu. Nah, sekarang itu Salika itu milih jadi back, center back. Ini pilihan pelatih atau memang keinginan untuk menjadi pemain belakang? Dari kecil emang sama pelatih dipasang di center back karena mereka bilang aku cocok di center back, dari postur, dari cara main aku, pemikiran aku juga cocoknya jadi defender, dan aku nggak terlalu peduli ya tentang aku golin atau enggak. Yang penting tim menang, aku nggak peduli siapa yang golin, yang penting tim menang, ya udah kita menang. Pemain belakang itu cenderung agak nekat ya, karena istilahnya bola boleh lewat tapi orangnya nggak boleh gitu. Iya. Salika kayaknya karakter seperti itu ya. Iya. Dan itu dilakukan juga dalam permainan. Iya, tapi aku nggak pernah sengaja untuk cederai lawan sih. Aku lebih mikirnya gini, aku nggak boleh lewat karena itu malu-maluin. Pokoknya nggak boleh lewat. Jadi ya main ngotot, tapi aku harus ngerti juga kalau misalnya kita ini main sepak bola, bukannya boxing, bukan UFC, bukannya kita ngebunuh lawan nih. Kita main bola, kita tuh untuk merebut bola, bukan untuk ngebunuh lawan. Kalau seorang center back itu, dia lebih banyak fokus untuk menjaga pemain lawan itu yang mana? Kalau di center back itu? Ya tergantung juga sih. Kalau misalnya mainnya 3 center back, ya biasanya kita cenderung fokus sama penyerang mereka, striker. Tapi kalau misalnya mainnya pakai 4 defender, ya kita harus jaga winger sama penyerang mereka. Atau mungkin gelandang mereka maju juga kita harus berjagain. Itu ya. Kalau untuk di Indonesia, mungkin ini kendala salah satu ini mungkin jam terbang ya. Karena kompetisinya yang kurang barangkali. Nah, itu mengatasinya gimana supaya kita bisa tetap lebih cepat gitu majunya? Ada nggak strateginya? Menurut aku di Indonesia sekarang udah ada Liga 1 yang wanita ya. Itu udah langkah yang bagus banget untuk sepak bola wanita Indonesia. Menurut aku sih kalau asalkan kita tetap banyak latihan, emang kita niat, kita tetap latihan sama tim dan timnya juga ngedukung, KONI juga ngedukung kita, ya kita bakal bisa juga untuk berkembang lebih cepat. Ifat, untuk persiapan PON, nanti di PON Papua turun di berapa nomor ya? Sepertinya 2 ya. 2? Kayaknya nggak tahu sih, simpang siurnya katanya ada 3 nomor, ada tambahan nomor lagi, tapi aku belum tahu sih. Cuman yang setahu aku baru 2 nomor. Baru di 2 bola nomor, 9 di bola sama 9, bola 10. Ya. Kalau dilihat peta kekuatannya di teman-teman sendiri juga ya? Iya. Biar itu ya? Ya itu aja lawannya. Lalu gimana sih menyikapi, kan udah tahu nih pola mainnya Ifat begini. Lawan pun udah tahu pola main Ifat itu. Nah, ini kan mungkin ada strategi khusus di dalam latihan itu. Ini harus disimpan, ini harus gimana? Iya, biasanya kalau misalkan aku main sama pemain daerah lain gitu ya, kan ada yang teman udah deket gitu, tapi kan itu kalau misalkan udah di ajang pertandingan itu musuh kita gitu kan. Ya aku juga main ya nggak terlalu yang fokus banget, tapi kalau pas lagi pertandingan gimana caranya dia takut sama aku gitu, jadi lebih fokus gitu, lebih serius gitu. Tapi kalau untuk main-main kesehariannya ya nggak yang keluar semua. 50% atau 60% ya keluar? Ya gitu deh. Baik, Salika,
Ini kan Salika masih butuh support dari KONI ya. Iya. Perlu jam terbang sebenarnya. Nah, sementara ini kan di masa COVID ini ada keterbatasan. Terus ada nggak sih anggaran-anggaran khusus yang dikeluarkan dari keluarga untuk membackup? Ya mungkin adanya untuk anak kecil, untuk latihan kesini situ, ya paling dari itu doang sih. Ya. Sampaikan dong ke KONI supaya dibantu ya, gitu. Tanya lagi dong, dia udah kangen sama teman-teman. Aku bentar lagi balik ke Inggris nggak latihan, masih udah balik ke Indonesia nggak latihan bareng DKI. Ifat bagaimana? Ya harapannya terhadap DKI lah, terhadap KONI terutama ya, yang mensupport olahraga biliar. Ini kan ada upaya kerja keras dari Popsi sendiri untuk merubah paradigma berpikir masyarakat dari olahraga yang dinilai negatif, kemudian mewujudkan menjadi sebuah olahraga prestasi yang sangat berguna bagi bangsa dan negara. Support dari KONI DKI coba disampaikan. Mungkin latihan, beri kesempatan latihan seperti apa? Atau try out, try in? Ya lebih itu sih, ke try outnya, try innya lebih di support gitu. Terus sama kan kadang kita perlu, Pak bolanya ganti nih, ini mejanya lakennya gini nih gitu kan. Kadang-kadang kan, oh iya tunggu kabar dari KONI-nya nih gini-gini gitu. Itu lebih harus diproses cepat aja gitu. Karena kalau misalkan apa yang kita mau, kadang-kadang kan excited kita latihan tuh jadi bangkit lagi gitu. Kayak pas udah datang ke tempat latihan kayaknya, kayak meja baru, ini baru gitu kan. Yang kita mau gitu. Jadi prosesnya lebih dicepat aja dari KONI ya. Oh, gitu. Baik. Pemirsa, sampailah kita di ujung acara dengan dapat kita tarik kesimpulan di sini bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau ada kemauan di situ ada jalan. Saya pernah selalu mendengar ada ucapan dari mantan pengurus KONI Bapak Kusnan Ismukanto, man jada wajada. Kalau kamu mau, kalau kamu sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Selamat pada wakil-wakil ini Sri Kandi wanita kita yang di kemudian hari diharapkan membawa nama baik bagi DKI dan juga di tingkat nasional. Pada akhirnya kita akan menyampaikan yel-yel DKI, saya pandu nanti ikut ya berdua ya. Sudah tahu kan? Sudah dong. Ya. Ayo mulai. Siapa kita? DKI. DKI Jaya. Oh salah. DKI Jakarta 1. Jakarta 1. Ulang ya. Siapa kita? DKI Jakarta 1. PON Papua. Ayo rebut kembali. Terima kasih. Matahari bersinar terang menyinari tanah lapang.